Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di hari yang baru ini kita boleh bangun pagi, kita boleh bangun dengan penuh sukacita dan kebugaran daripada Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita akan membaca, kita akan berdoa, dan kita akan merenungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita di hari yang baru ini, supaya kita dibaharui dari sehari ke sehari. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur buat hari yang baru. Kami mohon tuntunan-Mu Roh Kudus, apa yang harus kami kerjakan, pikirkan, lakukan, untuk kami terus dibaharui dari sehari ke sehari, untuk memuliakan nama Tuhan, memasyurkan nama Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Allah. Terpujilah nama-Mu, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbing kami Roh Kudus untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca satu perikop. Hawa nafsu, ya, dan keinginan persahabatan dengan dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam diri kita perlu mengenali dua musuh ini. Nah, dikatakan dua musuh ini yaitu nafsu kedagingan dan keinginan cinta akan hal-hal yang duniawi.
Ini musuh yang sangat tangguh ya, karena ada di dalam diri kita. Nah, Yakobus menegur kepada orang-orang yang sudah percaya. Menegur supaya setiap kita mau untuk mentahirkan diri kita untuk tetap setia kepada Allah. Nah, coba kita perhatikan. Karena kita sudah mengenali dua musuh kita ini, ya, bahwa kalau seseorang memberikan kebebasan kepada hawa nafsu kedagingan untuk memutuskan segala sesuatu yang mengakibatkan terjadinya berbagai kejahatan dunia, misalkan seperti pertengkaran, pertikaian, pembunuhan, penghancuran, ya. Ayat 1 dan 2 berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu juga tidak berdoa. Ya, kalaupun berdoa, salah lagi doanya. Nah ini. Jadi inilah yang terjadi di dalam diri kita sebagai orang percaya yang diberikan pada dua posisi yang berbeda. Satu tunduk kepada Allah atau satu tunduk kepada dunia. Cinta akan dunia yang berkaitan dengan keserakahan, yang berkaitan dengan keangkuhan hidup, atau menundukkan diri kepada Allah. Nah ini beda tipis. Ya, beda tipis. Kalau tidak ke kanan ya ke kiri, atau tidak ke kiri ya ke kanan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, coba kita perhatikan kalau orang itu mendekati seseorang, mau berkenalan, tetapi keinginannya untuk berkenalan saja dianggap remeh atau tidak dianggap oleh orang yang ingin dia kenal itu. Itu siapa itu? Saya tidak kenal. Yang mau berkenalan ini, itu sombong sekali. Ya, lalu kemudian iri, marah. Lalu dia akhirnya membunuh orang yang ingin dia kenali. Wah, ini yang terjadi dalam dunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau belajar akan firman Tuhan ini, dikatakan bahwa kita mau tunduk kepada Allah. Kita mau menyadari bahwa nafsu kedagingan dan hal-hal duniawi bertentangan dengan Allah. Ya, Yakobus 4 ayat 4 berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, menjadikan dirinya musuh Allah. Ini dia. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan dunia ini, ya, nafsu kedagingan, ya, hawa nafsu, cinta uang, banyak hal. Dan ini menjadi musuh dengan Allah. Nah, mencintai dan memuaskan keinginan duniawi berarti menentang Allah. Ya, saya ulangi, mencintai dan memuaskan keinginan duniawi berarti menentang Allah. Jadi menjadi musuh Allah. Ya. Biarlah pagi hari yang indah ini Bapak Ibu, kita mau terus dibaharui dari sehari ke sehari.
Nah, solusinya adalah yang pertama, ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Seperti iblis menawarkan hal-hal duniawi, mencoba Yesus di padang gurun. Oh, Yesus pun menghardik si iblis itu. Enyahlah engkau, iblis, karena ada tertulis. Apa yang tertulis itu firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita pun juga dipakai oleh Tuhan untuk menghardik iblis itu. Enyah engkau iblis, karena ada tertulis. Firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah. Kita harus lawan iblis dan kita harus tunduk kepada Allah. Maka iblis akan lari daripada kita. Yang kedua, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, lalu kemudian supaya kita tidak mendua hati. Biarlah pagi hari yang indah ini kita terus mau maju dan dibaharui dari sehari ke sehari. Tuhan Yesus memberkati.